Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Zengkol yang merupakan seorang siswa SMA. Pagi itu, dia akan dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang suka berandal dan menindas siswa lainnya. Kakak perempuannya kemudian mencoba membujuk kepala sekolah agar Zengkol jangan sampai dikeluarkan dari sekolahnya. Namun karena perilakunya yang sudah sangat kelewatan, Zengkol pun tetap akan dikeluarkan. Tapi meskipun begitu, dia bahkan tidak peduli dan malah meledek kepala sekolah. Alhasil, kepala sekolah kemudian memindahkannya ke sekolah lain. Shokaku ini. Sekolah tersebut ternyata adalah sekolah terlantar yang tidak diketahui. Dan sebenarnya, sekolah tersebut adalah bekas bangunan penjara. Serta para siswa di sana juga memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Keesokan harinya, Zengkol pergi ke sana dan menyatakan ambisinya untuk menguasai sekolah itu. Tiba-tiba sebuah bola menghantam wajahnya dan tampak sekelompok geng penjahat mendatanginya. Melihat mereka, Zengkol pun semakin bersemangat dan akan melawan mereka semua. 상대가 사정고 추정할 거다. 미안하다. 예상치 못한 전기다. Ketika dia ingin memukul mereka, tiba-tiba mereka meminta maaf kepada Zengkol dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Bahkan mereka mengkhawatirkan Zengkol dengan menanyakan keadaan wajahnya. Zengkol pun sangat bingung dengan hal ini. Sesaat kemudian, Zengkol bertemu dengan kepala sekolah di ruangan kotor. Kepala sekolah kemudian memeriksa profilnya, dan anehnya, kepala sekolah tersebut tidak peduli dengan nilai akademisnya, dan malah bertanya tentang kemampuan bertarungnya yang tentunya hal itu membuat Zengkol semakin bingung. Kepala sekolah tidak ingin menjawab kebingungannya dan hanya memerintahkannya untuk pergi ke kelasnya. Dalam perjalanan menuju ke kelas, ada seorang siswa berwajah culun dan Zengkol kemudian bertanya di mana lokasi kelasnya. Murid ini menjawabnya dengan ramah, namun ia malah diganggu oleh si Zengkol. Setibanya di kelas, Zengkol kemudian langsung bertanya kepada mereka siapa yang terkuat di sana. Dan bahkan sempat adu mulut tapi semua orang tidak peduli dan malah mengabaikannya. Tiba-tiba bel istirahat makan siang berbunyi dan semua orang di sana meninggalkan kelas. Zengkol mengikuti mereka semua dan mengarahkannya ke ruangan bawah tanah. Ternyata hampir semua siswa ada di sana dan suasana di sana tampak seperti klub malam. Di sana panggung utama adalah arena pertarungan di mana mereka bertarung satu lawan satu setiap harinya. Seseorang bernama Genang kemudian mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kegiatan utama mereka sebagai siswa, di mana berkelahi adalah suatu keharusan dan resmi. Yang lain juga bisa bertaruh dan mereka bisa mendapatkan banyak uang dari taruhan dan perkelahian. Bahkan beberapa guru juga datang ke sini untuk mencari uang. Ada juga peraturan aneh yang harus diketahui oleh Zengkol. Mereka tidak boleh berkelahi di luar arena. Aturan ini dibuat karena semua murid adalah penjahat dan mereka berpikir bahwa mungkin ini ide yang bagus untuk membuat pertarungan yang legal dan resmi di sini. Sehingga yang terkuat akan menjadi raja dan guru juga dapat mencegah kecelakaan seperti pembunuhan. Saat ini, sang raja adalah seorang murid bernama Deden Biawak. Dia adalah murid yang sangat kuat dan juga dilirik oleh klub nasional MMA, tapi dia sekarang hilang karena kecelakaan. Karena itu, posisi sebagai sang raja kini diburu. Ada 3 murid yang menjadi kandidat kuat. Pertama, ada seorang atlet judo bernama Gite yang bisa mematahkan tulang dengan mudah. Kedua, ada seorang petarung psikopat yang disebut Cambe karena dia seperti petarung gila sejak keluarganya meninggal. Dan yang terakhir adalah Seklor yang sebenarnya merupakan kandidat terbaik. Secara keseluruhan, hampir semua orang bertaruh untuk menjadi raja berikutnya.
Ternyata Seklor sebenarnya adalah murid berwajah tampan yang culun yang pernah Zengkol ganggu sebelumnya. Keesokan harinya, Zengkol pun langsung mendekati Seklor untuk bertarung dengannya. Namun dengan tenang Seklor menolak tawarannya. Sementara itu, Zengkol masih cukup keras kepala untuk mengajaknya berkelahi. Melihat hal itu, Seklor memanggil anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Zengkol pun sangat kaget ketika melihat mereka memiliki tubuh yang berotot. Pada akhirnya Zengkol pun dibukul jatuh dan diintimidasi. Tidak hanya itu, mereka kemudian memaksa Zengkol telanjang dan ternyata Zengkol memakai celana dalam Hello Kitty. Mereka pun mengambil fotonya dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Sekarang semua orang memanggilnya sebagai Hello Kitty. 아이가 야, 이 새끼 다 벗겨봐. 브라자도 차고 있는 거 아니야? Setelah kejadian itu, ambisi Zengkol pun meluap dan ia mendaftarkan diri ke klub tarung mulai dari peringkat terbawah di sana. Zengkol melihat Seklor sedang bertarung dan menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Zengkol pun sangat terkejut dan sekarang dia takut padanya. Keesokan harinya, Zengkol memulai pertarungan pertamanya. Dengan percaya diri, ia meremehkan musuhnya. Namun ternyata dia terkena pukulan beberapa kali, bahkan terpojok karena dia hanya tahu tentang gaya bertarung jalanan. Sekarang dia mulai terbiasa dengan gaya bertarung yang sebenarnya dan membalikkan keadaan. Dengan menggunakan kepalanya, dia kemudian menjatuhkannya dan memenangkan pertandingan pertamanya. Semua orang terkejut dengan hasil tersebut dan mereka kehilangan uang taruhan mereka. Meskipun begitu, Zengkol pun masih belum puas dengan kemampuannya dan mulai berlatih keras hari demi hari demi memenangkan pertandingan lain dan mendapatkan sejumlah uang darinya. Di sisi lain, kepala sekolah ternyata bangkrut karena kalah taruhan karena Zengkol. Dia kemudian memerintahkan Gite untuk mengalahkannya di pertandingan berikutnya. Mengetahui bahwa pertandingan berikutnya adalah melawan seorang atlet judo, Zengkol pun belajar dari YouTube bagaimana cara memenangkan pertarungan dengan atlet judo. Keesokan harinya, pertarungan pun tiba. Pertandingan dimulai dengan pukulan Zengkol beberapa kali ke wajah Gite, tapi Gite tidak merasakan apa-apa dan bahkan membanting tubuh Zengkol dengan keras. Sekarang Zengkol menggunakan trik melawan atlet judo yang ia pelajari dari YouTube. Ia terlihat membuka pakaiannya dan benar saja, dengan menggunakan trik ini, Zengkol tidak mendapatkan bantingan lagi dan dapat memukul Gite berulang-ulang sampai dia terjatuh. Sekarang si Hello Kitty juga memenangkan hati para siswa. Mendengar hal itu, Chambe datang untuk menantangnya. Tanpa banyak bicara, mereka telah menetapkan tanggal pertandingan mereka. Hari pertandingan pun tiba. Keduanya yakin bahwa mereka akan memenangkan pertandingan. Saat pertandingan dimulai, Zengkol bertarung dengan gaya bertarungnya yang biasa. Namun Chambe memiliki gaya bertarung yang berbeda. Dia sangat cepat dan mampu mengalahkan Zengkol seperti orang gila. 당신들께서 주신 손오공의 힘으로 여기서도 잘 지내고 있어. Kini Chambe mendominasi pertandingan hingga tiba-tiba jimatnya terjatuh dan hilang. Karena terlalu percaya dengan jimatnya, ia pun kehilangan ketenangan dan Zengkol dengan mudah mengalahkannya.
Zengkol memukulnya berkali-kali hingga dia terjatuh. 대라. Semua orang bersorak-sorai mendukung Zengkol sebagai pemenang hari ini. 헬로 키티 헬로 키티. Tiba-tiba, secara mengejutkan, sang raja yang hilang kembali. Semua orang pun merasa tercengang. Singkat cerita, Seklor bertemu dengan Deden Biawak sang raja. Dia memintanya untuk tidak mengganggu pertarungan mereka, tapi dia mengabaikannya. Dan bahkan dia menghapus setiap aturan di sana. Dia ingin para siswa bertarung kapanpun dan dimanapun. Dia juga ingin bertarung sampai mati. Mendengar hal itu, Seklor menantangnya berkelahi. Dan benar saja, mereka kemudian pergi ke ruangan bawah tanah dan mulai bertarung secara pribadi. Seklor dengan menggunakan gaya bertarung MMA-nya mencoba mengunci Deden Biawak, namun tampaknya dia terlalu kuat dan mampu melepaskan kuncian Seklor. Bahkan berhasil memberikan pukulan yang kuat kepada Seklor. Seklor mendapatkan beberapa pukulan di tubuhnya dan Deden Biawak menghantam wajahnya hingga terjatuh. Tidak puas dengan hal itu, dia bahkan memukuli bawahan Seklor dengan keras. Gite dan Jambe juga dikalahkan olehnya. Sekarang sang raja telah kembali dan memerintah sekolah. Semua orang harus mematuhi perintahnya atau mereka akan dihajar sampai habis. Beberapa dari mereka juga menjadi bawahannya secara paksa. Beberapa bulan berlalu, tidak ada yang berkelahi di ruangan bawah tanah lagi. Semua orang tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas, termasuk si jagoan kita, yaitu Zengkol, yang dianjurkan untuk bersembunyi oleh temannya alias si Genang. Suatu hari, Deden Biawak akhirnya mencari Zengkol. Ia meminta Genang untuk membawa Zengkol ke depannya, tapi si Genang malah memberitahu Zengkol agar dia bersembunyi dan melarikan diri. Ternyata Deden Biawak mengetahuinya dan mengajarnya habis-habisan. Mengetahui sahabatnya dipukuli, dia pun kembali untuk memastikan. Dan benar saja, si Genang habis dipukuli dan tidak berdaya lagi. Zengkol pun marah dan mendatangi si Deden Biawak sendirian. Zengkol menantang Deden bertarung 1 lawan 1 dengannya. Deden Biawak tampaknya terlalu malas untuk bertarung dengannya dan memerintahkan bawahannya untuk memukulinya. Karena kalah jumlah, Zengkol pun dipukuli. Tapi untungnya, Gite, Jambe, dan Seklor datang untuk membantunya. Mereka bertiga melawan anak buah Deden. 나가자. Sementara itu, sang raja sekolah atau Deden Biawak harus melanjutkan pertarungan dengan Zengkol. Mereka pergi ke sebuah ruangan di mana tidak ada yang bisa mengganggu di sana. Mereka bertukar pukulan dan bertarung dengan seimbang. Meski begitu, karena kekuatannya berada di bawah Deden, Zengkol pun menerima lebih banyak pukulan dan terpojok. Namun karena ambisi dan juga motivasinya untuk mengalahkan penjahat ini, ia pun mampu membalikan keadaan dan mampu menjatuhkan Deden Biawak, sehingga ia pun memenangkan pertarungan.
Di akhir film, ruangan bawah tanah kembali ramai. Pertarungan pun berlanjut tanpa meninggalkan taruhan. Ternyata sang raja semula atau si Deden Biawak hilang lagi. Zengkol dan Seklor akhirnya bertarung di babak final turnamen. Dan alhamdulillah film pun berakhir. Wassalam.